Oke, di sini aku akan ngebahas tentang anatomi itu apa. Yang pertama itu yang ada bahasannya adalah anatomi, fisiologi, terus sel, istilah anatomi, istilah pasangan direksional dalam anatomi, dan juga bidang tubuhnya itu apa saja. Nah, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan hubungan fisik dari sistem tubuh manusia. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kerja dari sistem tubuh manusia. Sel. Sel ini merupakan unit terkecil penyusun tubuh. Sedangkan istilah anatomi, ada posisi anatomi, yaitu posisi seseorang dalam keadaan tegak lurus dengan kepala menghadap ke arah depan, lengan berada di samping tubuh, dan telapak tangan terbuka ke depan, kaki merapat dan menghadap arah depan. Sedangkan bidang media nih, bidang yang membelah tubuh secara longitudinal yang terbagi kanan dan kiri, yang terbagi antara anterior dan juga posterior. Sedangkan istilah direksional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lokasi bagian tubuh yang berkaitan dengan bagian tubuh lainnya. Istilah regional adalah istilah yang menggambarkan bagian tubuh. Bidang tubuh, terdapat 3 bidang tubuh nih, apa saja? Yaitu bidang median, koronal, dan juga melintang. Medial itu dekat dengan garis tengah. Lateral itu jauh dari garis tengah. Proksimal itu dekat dengan pangkal tubuh. Distal itu jauh dari pangkal tubuh. Anterior itu dekat dengan depan tubuh. Posterior dekat dengan belakang tubuh. Superior dekat dengan kepala, dan juga inferior itu jauh dari kepala. Bidang koronal, yaitu bidang yang memisahkan tubuh secara longitudinal dan terbagi menjadi bagian anterior dan juga posterior. Sedangkan bidang median itu dibagi secara longitudinal dari garis tengah dan terbagi menjadi kanan dan kiri. Sedangkan bidang melintang itu tubuh dibagi secara horizontal menjadi bagian atas dan bawah. Seperti ini bidang tubuh. Dan yang kedua materinya mengenai sistem saraf. Di sini saya akan membahas mengenai neuron itu apa. Neuron itu terdiri dari apa saja, fungsinya apa, bagiannya apa, fungsi sistem saraf itu apa, dan lain-lain. Apa itu neuron? Neuron itu disebut juga sebagai sel saraf atau unit dasar otak dan sistem saraf. Terdiri dari apa saja neuron? Ada badan sel, dendrit, dan juga akson. Fungsi dendrit ini mengantarkan impuls dari luar ke dalam badan sel, sedangkan akson ini mengantarkan impuls dari dalam badan sel keluar. Nah, bagian terdalam akson itu apa sih? Neurofibril. Tugas neurofibrilnya apa? Meneruskan impuls atau rangsangan. Fungsi sistem saraf itu apa saja sih? Sebagai penerima informasi, memproses informasi, dan juga memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi tubuh. Sistem saraf itu terbagi menjadi berapa saja? Ada 2 nih, yaitu sistem saraf sadar dan juga tidak sadar. Nah, kalau sistem saraf sadar itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan juga perifer. Kalau sistem saraf pusat itu ada otak dan juga medula spinalis. Kalau sistem perifer ada spinal, kranial, dan juga otonom. Sedangkan sistem saraf tidak sadar itu ada simpatik dan juga parasimpatik. Sedangkan tadi otak itu terbagi menjadi 3 ya, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Sekarang ini ventricle yang berisi CSS. Ada 4 rongga berbentuk tidak beraturan. Itu ventricle yang berisi CSS itu apa saja? Itu ventricle-nya ada lateral, ventricle 3, dan ventricle 4. Fungsi CSS itu apa sih?
Nih, fungsinya itu menunjang dan melindungi otak, juga medula spinalis. Setelah itu mempertahankan tekanan yang sama di sekitar untuk struktur yang lunak. Setelah itu bekerja sebagai bantalan, menjaga otak dan medula spinalis agar tetap lembab, serta memungkinkan pertukaran zat antara CSS dan sel saraf, seperti nutrien dan produk sisa. Setelah itu kita masuk di bagian otak. 3 bagian utama otak manusia itu apa saja? Ada otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Otak besar itu namanya cerebrum. Kalau otak kecil itu cerebellum. Kalau batang otak itu namanya brainstem. Oke, ini bisa kita lihat gambarnya. Meningis ya. Nih, ini namanya selaput otak. Selaput otak itu ada 3, yaitu durameter, arachnoid, dan juga pyometer. Durameter itu apa sih? Durameter itu lapisan luar yang paling tebal. Kalau arachnoid itu membran tengah dan itu tipis. Kalau pyometer itu lapisan dalam. Setelah itu ada namanya ini lobus. Lobus yang ada di otak besar itu ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, dan juga occipitalis. Fungsi cerebrum. Fungsi cerebrum itu mengingat masa lalu, pusat persyarafan, terus itu pusat menangis BAB BAK. Fungsi cerebellum sebagai mengontrol gerak dan keseimbangan dan membantu belajar dan mengingat kemampuan motoriknya nih. Lalu ada fungsi medula oblongata. Itu fungsinya mengontrol jantung, mengecilkan pembuluh darah, pusat pernafasan, mengontrol kegiatan refleks. Kalau medula spinalis apa? Pusat gerakan otot tubuh terbesar. Terus itu mengurus kegiatan refleks spinalis serta refleks lutut, menghantar rangsangan koordinasi. Terus sebagai penghubung antar segmen medula spinalis. Setelah itu mengadakan komunikasi antar otak dengan semua bagian tubuh. Ada berapa sih sistem saraf kranial? Ada 12. Lalu kalau saraf spinalis ada 31 pasang. Nah, sekarang kita masuk di sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Terdiri dari apa saja lapisannya? Setelah itu apa itu epidermis, dermis, dan hipodermis? Apa saja yang mempengaruhi warna kulit? Strukturnya apa? Sifatnya apa? Fungsinya apa? Seperti itu ya. Sistem integumen itu jadi sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Ada apa saja sih lapisan kulit itu? Ada lapisan epidermis, dermis, dan juga subskutan. Epidermis itu lapisan yang terluar. Kalau dermis itu lapisan yang bagian tengahnya. Lalu kalau subskutan itu lapisan terdalamnya. Gitu. Lalu apa saja yang mempengaruhi warna kulit? Faktornya itu ada melanin. Terus itu ada persentase hemoglobinnya sama jumlah darahnya. Setelah itu pigmennya. Gitu. Jadi kalau melanin itu mempengaruhi itu suatu pigmen gelap dari tirosin dan disekresi oleh melanosit di lapisan germinatif, diabsorpsi oleh sel epitelium yang mengelilingi. Melanin itu melindungi kulit dari efek cahaya matahari, meningkatkan sintesis melanin gitu. Kalau persentase hemoglobin dan jumlah darah itu yang beredar pada dermis akan menyebabkan kulit berwarna putih tanpa kemerahan. Sedangkan kalau kadar pigmen empedu yang berlebihan di darah itu menyebabkan kulit berwarna kekuningan. Dermis itu sifatnya elastis dan keras. Struktur dermis itu apa saja sih? Ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe, ada ujung saraf sensoris, ada kelenjar keringat dan duktusnya, serta ada rambut, terus otot pili erektor, dan juga kelenjar sebasea. Fungsi kulit itu apa sih? Fungsi kulit itu ada proteksi, regulasi suhu tubuh, produksi panas, pengeluaran panas,
pengendalian suhu tubuh, pembentukan vitamin D, sensasi ikutan, absorpsi, dan juga ekskresi. Nah, di sini ada gambar. Jadi nomor 1 ini adalah epidermis. Nomor 2 ini adalah dermis. Nomor 3 ini adalah subskutan. Dan nomor 7 ini kelenjar keringat. Nomor 6 batang rambut. Nomor 8 ini kelenjar sebasea. Nomor 4 ini otot erektor pili. Sedangkan nomor 5 ini folikel rambut. Nah, kita masuk ke yang materi selanjutnya, yaitu muskuloskeletal. Itu terdiri dari apa saja, terus macam-macam sendinya apa, jenisnya apa, yang dimaksud otot itu apa, karakteristik otot apa, dan lain-lain. Jadi, sistem muskuloskeletal itu terdiri atas tulang, rangka, sendi, dan juga otot. Lalu, macam-macam sendinya itu apa? Ada sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Kalau sinartrosis itu tidak dapat digerakkan. Kalau amfiartrosis itu dapat sedikit digerakkan. Nah, kalau diartrosis itu sendi gerak, sangat bisa untuk digerakkan. Jenis sendi diartrosis itu ada apa saja sih? Ada sendi putar, sendi engsel, sendi plana, sendi pivot, sendi peluru. Kalau sendi putar itu misalnya kayak di bahu dan panggul. Kalau sendi engsel di siku, di lutut. Sedangkan sendi pelana itu di ibu jari. Nah, di ibu jari kita nih. Kalau sendi pivot itu antara radius dan juga ulna. Sedangkan sendi peluru itu kayak kita pergelangan tangan. Lalu pengertian otot itu apa? Otot itu merupakan jaringan fibrosa yang menopang sendi. Terdiri dari apa saja sih jaringan otot itu? Ada otot polos, otot jantung, otot rangka, gitu. Lalu karakteristik otot itu apa? Nih, karakteristik otot itu ada kontaktilitas, eksentibilitas, dan juga iritabilitas. Nih, tulang itu ada tulang kranial, ada aksial, ada apendikular. Macam-macam tulang itu ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Lalu tulang tengkorak. Di tulang tengkorak itu ada kepala dan juga wajah. Nih, tulang dada itu ada tulang rusuk, tulang dada, ruas tulang belakang. Tulang rusuknya itu ada 24, tulang dadanya ada 1, dan tulang belakangnya itu ada 33. Jadi totalnya 58 semuanya. Lalu fungsi ruas tulang belakang nih, menahan kepala dan alat tubuh yang lainnya, melindungi alat halus, tempat melekatnya tulang iga dan panggul, terus menentukan sikap tubuh. Apendikular skeleton itu jumlahnya ada 126. Yang ekstremitas atas itu ada 64, yang bawahnya ada 62.